Apakah ada gejala-gejala lain selain misalnya ketidakteraturan men pada orang PCOS? Bisa ya, bisa tidak ada. Tetapi yang paling penting adalah adanya ketidakteraturan men tadi dan adanya gambaran sel telur kecil-kecil yang lebih dari 12 di setiap indung telurnya. Nah, juga gambaran yang lain satu adalah biasanya wanita itu akan mengalami kelebihan berat badan, ya, overweight. Yang kedua, ada gejala-gejala hiperandrogen namanya. Jadi seperti tadi penjelasan saya di awal, terjadi androgen yang tinggi. Apa gejalanya? Biasanya akan terjadi jerawat yang besar-besar di mukanya, bisa sampai ada tumbuh kumis, ya, bisa sampai tumbuh jenggot, bisa seperti badannya seperti laki-laki, tidak mempunyai pinggul. Nah, itu adalah gejala-gejala lainnya secara klinis pada orang PCOS, walaupun tidak semua mengalami gejala itu. Apakah ada kaitannya berat ringannya PCOS dengan gejala muncul hiperandrogen? Bisa ya, bisa tidak. Lalu gejala-gejala yang lain apa? Nah, bahwa PCOS itu suatu kumpulan gejala tadi. Satu adalah tadi telat men, kedua adalah sel telur yang banyak lebih dari 12, ketiga ada gejala-gejala yang muncul secara klinis di mana tingginya kadar androgen. Yang berikutnya adalah orang PCOS itu kalau dibiarkan, dia satu bisa menjadi risiko kanker di dalam endometrium atau di dinding dalam rahim itu. Yang kedua adalah bisa dia mengalami kencing manis atau DM tipe 2 namanya. Kenapa? Karena rupa-rupanya di dalam sel telur itu ada suatu growth hormone namanya yang mengatur insulin. Jadi pada orang-orang PCOS atau polycystic ovarian selain gangguan men, ternyata juga ada gangguan metabolisme insulinnya. Nah, ini pentingnya mengetahui dan melakukan pengecekan bukan sekedar untuk mematangkan sel telurnya, bagaimana gejala-gejala yang lain yang juga bisa dimodifikasi. Tadi misalnya berat badan itu harus diturunkan misalnya. Yang kedua adalah gejala-gejala hiperinsulinnya juga harus diobati. Kalau tidak begitu, kadang-kadang obat yang untuk mematangkan sel telurnya bisa saja tidak ada respon atau tidak ada reaksi. Nah, ini pentingnya bagaimana menangani PCOS itu secara komprehensif istilahnya. Jadi bukan sekedar untuk membuat dia men, kalau itu gampang. Misalnya, oh supaya teratur, kasihnya pil KB teratur ya, atau kasih hormon teratur. Tapi bukan di situ peranannya. Bagaimana sekarang penanganan-penanganan gejala-gejala yang lainnya supaya tidak memperberat jadinya. Karena kalau tidak ditangani, ada beberapa yang orang awalnya telat-telat men, kemudian bisa terjadi pendarahan-pendarahan yang banyak. Nah, khawatir kita kalau terjadi pendarahan berarti gejala itu sudah lebih jauh. Jadi bisa jadi menjadi suatu gejala-gejala prakanker nantinya pada endometriumnya karena terjadi penumpukan-penumpukan proliferasi sel namanya di dalam endometrium yang lama. Kemudian dia akhirnya berubah dari sifatnya. Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Oleh karena itu, tetap waspada. Kalau memang ada gejala-gejala yang saya sebutkan di atas, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis. Terima kasih.